Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9, bab kekongruenan dan kesebangunan. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 241 soal nomor 11 dan 12. Disimak ya deh ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 11, denah rumah. Perhatikan gambar denah rumah di bawah ini. Oke, ini di bukunya Kak Sari itu angka-angkanya tuh kecil banget dan ngeblur ya. Jadi susah untuk dilihat. Nah, untungnya Kak Sari punya versi e-booknya ya, buku elektroniknya. Jadi untuk ukuran-ukurannya ini udah ku salin ulang. Di sini 3,0 ya. Terus yang di sini juga 3,0, ini 2,0. Jadi totalnya dari ujung ke ujung ini lebarnya adalah 3 tambah 3 tambah 2 ya, 8. 8,0. Kemudian untuk panjangnya ke sini ini 4,5, dilanjutkan ini 3, di sini 2,75, ini juga 2,75. Totalnya 4,5 tambah 3 ya, 7,5. Kemudian di sini 2,75 kali 2 itu 5,5 ya. Jadi berapa tadi dek? 7,5 tambah 5,5 pas 13 ya. Ini panjangnya 13,0. Oke, untuk di sebelah sini lebarnya juga pasti sama, yang ini 8, tetapi pembagiannya ini 3,0, 2,25, 0,75 dan 2,0. Panjang yang bawahnya sini 2,75, 1,25, 0,5, terus 3,25, 1,5 dan 3,75. Totalnya 13 juga. Oke ya. Nah, sekarang kita baca perintahnya ada di bawahnya. Nah, denah di atas menggunakan skala 1:200. Hitunglah: A. Ukuran dan luas garasi sebenarnya. B. Ukuran dan luas kamar mandi sebenarnya. C. Luas taman depan sebenarnya. D. Luas rumah sebenarnya, termasuk tanah dan bangunan. Oke, jadi denah ini menggunakan skala 1:200. Yang pertama kita mau menghitung ukuran dan luas garasi sebenarnya. Kita lihat lagi berarti gambar garasi. Garasi itu berarti yang ini ya, satu kotak ini yang berbentuk persegi panjang. Ukuran panjangnya 4,5 ya. 4,5-nya itu satuannya mestinya cm. Lebarnya ini 3 cm. Sudah kusalin ulang ya, 4,5 cm dan 3 cm. Nah, sekarang tadi karena menggunakan skala 1:200, berarti masing-masing ukuran ini bisa kita cari ya. Ukuran sebenarnya bisa kita cari. Mau pakai rumus skala seperti di SD dan di kelas 7, atau mau pakai rumus kekongruenan dan kesebangunan, nanti akan sama aja hasilnya. Karena kita sedang bahas kekongruenan dan kesebangunan, kita pakai konsep itu ya. Kayak gini nih. Kita artikan dulu skala. Skala itu artinya adalah ukuran pada denah, atau kalau dalam hal ini kita mau bahas untuk panjangnya dulu ya. Berarti panjang pada denah dibanding panjang sebenarnya ya. Yang kita bahas panjangnya dulu. Skala itu adalah panjang pada denah dibanding panjang sebenarnya, yaitu ini 1:200. 1:200 itu boleh ditulis 1/200. Nah, gini, ini kan menjadi konsep kesebangunannya deh ya, perbandingannya harus sama. Nah, sekarang kita masukkan panjang pada denah itu segini nih, 4,5 cm. Panjang sebenarnya belum tahu. Nah, ini harus sama dengan 1/200. Sehingga panjang sebenarnya bisa kita hitung nih dikali silang ya. Panjang sebenarnya kali 1 ya tetap panjang sebenarnya. Ini harus sama dengan 4,5 kali 200. 4,5 kali 200 itu, kalau ini mau menghilangkan koma boleh caranya nolnya ini dicoret
Nah, gini, tersisa 45 kali 20. Berapa? 900. Satuannya, karena di sini tadi yang punya satuan hanyalah 4,5, ya, 4,5 satuannya cm, berarti di sini satuannya juga cm. Nah, 900 cm kita ubah aja menjadi meter, ya, menghilangkan 0,2. Berarti 9 meter. Selesai. Jadi panjang sebenarnya adalah 9 meter. Kita gambarkan yuk di sini. Nanti untuk pengingat-ingat aja. Nah, 9 meter ya. Jadi ini kan dua persegi panjang yang sebangun ya. Oke, di sini ini tadi cm, ini juga cm. Di sini panjang sebenarnya adalah 9 meter. Lagi dengan menggunakan cara seperti ini, sekarang kita hitung lebar sebenarnya. Yuk. Skala sama dengan 1:200 juga. Nah, sekarang yang kita bahas lebarnya. Skala itu artinya adalah lebar pada denah dibanding lebar sebenarnya. Ya, lebar pada denah dibanding lebar sebenarnya sama dengan 1:200 atau nulisnya 1/200. Lebar pada denah berapa senti? 3,0 cm. 3,0 tuh tulis aja 3 ya. 3 cm banding atau per lebar sebenarnya belum tahu. Sama dengan 1/200. Kali silang lagi. Lebar sebenarnya dikali 1 itu ya tetap lebar sebenarnya. Sama dengan 3 dikali 200. Berapa 3 dikali 200? 600 ya. 600. Satuannya, ikut satuannya denah tadi, cm. Nah, 600 cm berapa meter? 6 meter. Pindahkan ke sini, 6 meter. Oke, kita lihat pertanyaannya lagi. Tadi yang diminta adalah ini dia, ukuran dan luas garasi sebenarnya. Siap. Ukurannya kita sudah punya. Panjangnya 9 meter, lebarnya 6 meter. Luasnya, kalau luas itu ya tinggal dikali aja ya. Panjang kali lebar, 9 kali 6, 54 meter persegi. Dah ketemu. Pindahkan di buku ya. Panjang sebenarnya adalah 9 meter, lebar sebenarnya adalah 6 meter, dan luas garasinya adalah 54 meter persegi. Gini. Yes. Lanjut ke yang B. Sekarang ukuran dan luas kamar mandi sebenarnya. Berarti fokusnya ke kamar mandi. Yang ditanya ukuran dan luas. Berarti mirip kayak yang A tadi ya. Kita lihat kamar mandinya. Tanpa digeser ternyata terlihat kamar mandinya itu yang ini, dimana lebarnya adalah 1,5 cm dan panjangnya ke sini. Ini dia ya, 2 cm. Kita tuliskan ya, ini 1,5 cm, di sini 2,0 cm atau 2 saja. Nah, nanti di sini panjang dan lebar sebenarnya kita letakkan ya. Ini Kak Sari udah buat persegi panjang yang sebangun dengan yang kecil tadi. Oke, langsung kita hitung. Tadi tetap menggunakan skala 1:200. Yuk, kita mau hitung apa nih? Panjangnya dulu ya, boleh. Skala itu artinya adalah panjang pada denah dibanding panjang sebenarnya ya, sama dengan 1:200. Panjang pada denahnya 2 cm, panjang sebenarnya belum tahu, sama dengan 1:200. Kali silang, PS kali 1 ya tetap PS, sama dengan 2 kali 200. 2 kali 200 adalah 400. Satuannya cm. Nah, 400 cm ubah menjadi meter, yaitu 4 saja. Nih, jadi panjang sebenarnya adalah 4 meter. Sekarang untuk lebar sebenarnya sama aja, skalanya yang kita gunakan 1:200 sesuai yang diminta pada soal. Nah, skala itu artinya lebar pada denah dibanding lebar sebenarnya sama dengan 1:200. Lebar pada denahnya ini 1,5 cm ya. 1,5 dibanding lebar, maaf ya Dek ya, kaget nggak? Tumpah, apa jatuh HP-nya, kamera HP-nya. Kita lanjut ya. Lebar pada denahnya tadi sudah 1,5 cm, lebar sebenarnya ya belum tahu, berarti LS. Ini sama dengan 1/200. Lalu kali silang aja ya. LS dikali 1 ya tetap LS.
sama dengan ini 1,5 kali 200. Oke, 1,5 kali 200 itu seperti 15 kali 20. 15 kali 20 adalah 300. Satuannya cm. Kalau dirubah ke meter menjadi 3 meter. Oke, kita pindahkan ya. Jadi lebarnya adalah 3 meter. Maka luasnya bisa dicari. Luas itu kan tinggal panjang kali lebar ya. 4 kali 3, 12 meter persegi. Yes, kita pindahkan pada buku. Jadi ukuran dan luas kamar mandi sebenarnya, ukuran panjangnya adalah 4 meter, kemudian ukuran lebarnya adalah 3 meter, dan luas sebenarnya adalah 12 meter. Geser, 12 meter persegi. Nah, gini. Sebentar, cooling down dulu ya. Kak Sari masih kaget tadi gara-gara kamera jatuh. Mau diulangin juga nggak usah ya, nggak perlu ya, kan esensinya tidak berubah ya. Inti dari pembahasan video ini nggak berubah. Kadang-kadang kecelakaan itu ya kayak gitu, ketidaksengajaan itu terjadi ya. Apa-apa ya deh ya. Kalau kamu ikutan kaget juga boleh ya tulis di kolom komentar. Nggak apa-apa, Kak Sari kadang-kadang ya konyol gini juga biar awet muda ya sayang ya. Oke, udah deh aku geli. Sekarang lanjut yang C dulu ya. Yang C ditanya luas taman depan sebenarnya. Berarti ini sih sebenarnya harus ngelihat ukuran dan panjang dan lebar taman depannya juga ya kalau mau menghitung luasnya. Tapi ada juga cara tanpa mengetahui, tanpa menghitung satu persatu. Ada, bisa caranya dikasih tahu ya. Yang jelas kita harus tahu dulu deh gambar taman depannya seperti apa. Melihat dari gambar denahnya, karena posisi garasi itu ada di sini, berarti taman depan itu yang ini. Kalau yang di sini ini namanya backyard ya, atau taman belakang. Terlihat nih kamar mandinya mendekati ke backyard sini kan, terus ruang tamunya ada di sini. Ya bener ya, berarti ini taman depannya. Nah, kalau untuk ukurannya, ini lebarnya adalah 2,75 dan 1,25 ini tadi. Berarti berapa? 75 sama 25 itu 4 ya ini. Nah, 4 cm. Kemudian kalau yang ini, panjangnya ini 2,25, 0,75 sama 2. Berarti ini 5. Nah, di sini 5, yang di sininya 4. Oke, yang ditanya adalah luas taman depan sebenarnya. Ini dia, tadi panjangnya ke sini 5, lebarnya di sini 4. Nah, ya, kalau ditanya luas sebenarnya tanpa menghitung ukuran satu persatu, jadi panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya kita nggak hitung, boleh. Caranya ini langsung aja kita cari luasnya ya, luas denahnya. Nah, luasnya itu kan tinggal panjang kali lebar ya, berarti 5 kali 4, 20. Satuannya cm persegi. Kok satuannya cm persegi? Ya, karena 5-nya tadi adalah 5 cm dan 4-nya adalah 4 cm. Jadi luas denahnya atau luas taman depannya adalah 20 cm persegi pada denah. Kemudian skala yang digunakan adalah 1:200. Nah, skala ini adalah skala pada denah ya. Terus kalau mau menghitung tanpa menghitung luas sebenarnya tanpa tahu ini 5 ini sebenarnya berapa meter, 4 ini berapa meter, caranya kayak gini. Langkah pertama, kita rubah skala pada denah ini menjadi skala luas. Skala luas itu artinya ini masing-masing ukuran ini harus dikuadratkan. Luas itu kan identik sama kuadrat ya. Nah, harus kayak gini deh. Sehingga skala luasnya adalah 1 kuadrat adalah 1 banding 200 kuadrat adalah 200 kali 200 ya. 4 ikuti nolnya 4. Ini skala luasnya adalah 1 banding 40.000. Nah, kalau kita sudah punya skala luas, ada luas pada denah, kita bisa menghitung luas sebenarnya. Caranya gini. Skala luas itu adalah luas pada denah dibanding luas sebenarnya. Itu sama dengan ini, 1 banding 40.000. Nulisnya langsung pecahan.
Oke. Nah, luas pada denah ada, yaitu 20 cm persegi. Luas sebenarnya belum tahu. Nanti ukuran luas sebenarnya ini ngikutin luas pada denah ya. Nah, jadi nanti ukuran luas sebenarnya ini masih cm persegi. Lanjut, sama dengan 1/40.000. Tinggal kita kali silang aja. Luas sebenarnya kali 1 ya tetap luas sebenarnya sama dengan 20 kali 40.000. Nah, gini. Terus berarti mau jatuh lagi, sama dengan 20 kali 40.000 itu 800.000. Nah, ini hampir ketemu. Sudah, ini luas sebenarnya adalah 800.000. Satuannya cm persegi. Nah, kan enggak lazim ya satuan luas itu cm persegi ya kalau pada gambar sebenarnya ya. Maka ini kita rubah menjadi meter persegi. Dari cm persegi ke meter persegi itu buanglah nolnya 4. Tersisalah 80 meter persegi. Yes, jadi ini ukuran sebenarnya dari taman depan, ukuran luas sebenarnya dari taman depan, yaitu 80 meter persegi, tanpa kita harus mengukur berapa panjang sebenarnya dan berapa lebar sebenarnya. Kayak gitu ya, kuncinya ada di skala luas, harus dikuadratkan. Oke, jelas ya? Langsung saja kita pindahkan jawabannya. Luas taman depan sebenarnya adalah 80 meter persegi. Lumayan. Terakhir untuk yang D, luas rumah sebenarnya. Rumah itu meliputi tanah dan bangunan. Berarti ya ini ya, semuanya ini. Geser dulu ya. Ini semuanya ya, persegi panjang ini luasnya berapa, tanpa kita harus tahu panjang sebenarnya berapa dan lebar sebenarnya. Kalau gitu kita gunakan skala luas seperti pada poin yang C tadi. Siap? Nah, ini kita gambar ulang. Untuk panjangnya di sini 13 cm dan lebarnya 8 cm. Itu aja yang perlu kita ketahui. Nanti dari 13 dengan 8 ini kita tahu luas pada denah ya, tinggal dikali aja. 13 dikali 8. Satuannya cm persegi. Nah, ini dia udah ya. Ini panjangnya 13 cm, lebarnya 8 cm. Maka luasnya adalah 13 dikali 8. Berapa ya? 10 kali 8 80, 3 kali 8 24. Berarti 80 tambah 24, 104 cm persegi. Ini luas pada denah. Skala yang digunakan tetap aja, yaitu 1/200. Maka kita bisa menentukan skala luas. Skala luasnya berarti kayak tadi ya, sama dengan satunya dikuadratkan ya 1 dibanding 200-nya dikuadratkan 40.000. Oke. Nah, sekarang dari skala luas ini kita bisa menghitung luas sebenarnya. Ini luas pada denah. Masukkan ya. Kayak tadi. Luas pada denah dibanding luas sebenarnya itu sama dengan skalanya, yaitu 1/40.000. Luas pada denahnya 104, berarti 104 banding luas sebenarnya sama dengan 1/40.000. Nah, kita kali silang. Luas sebenarnya dikali 1 ya tetap luas sebenarnya. Itu sama dengan yang ini, 104 kali 40.000. Oke, tinggal hitung aja, sama dengan 100 kali 4 400, 4 kali 4 16. Berarti 416 diikuti nolnya 4 tuh 2 3 4. Satuannya masih mengikuti luas pada denah ya, yaitu ini cm persegi. cm pangkat 2 kita rubah menjadi meter persegi, buang nolnya 4, sehingga jawabannya adalah 416 meter persegi. Inilah luas seluruh bangunan ya, tanah termasuk bangunannya, maksudnya luas dari gambar ini tadi, rumahnya ini ya, luas rumah sebenarnya 416 meter persegi, tanpa kita harus mencari tahu berapa panjang sebenarnya dan berapa lebar sebenarnya. Gitu ya. Kuncinya sekali lagi menggunakan skala luas.
Oke, sudah ya. Nomor 11 bisa ya kita tinggalkan. Sekarang beralih ke soal nomor 12. Nomor 12, miniatur kereta api. Sebuah miniatur salah satu gerbong kereta api dibuat dengan material yang sama dengan kereta api sebenarnya. Panjang miniatur kereta api tersebut adalah 40 cm. Panjang sebenarnya adalah 10 meter dan berat miniatur adalah 4 kg. Berapakah berat kereta api sebenarnya? Oke, jadi yang dibahas ini hanya satu gerbong. Jadi bukan dari loko sampai ke ekor ya, bukan. Hanya satu gerbong ini aja. Oke, panjangnya 40 cm. Kalau aslinya panjangnya 10 meter. Nah, berat miniaturnya 4 kg. Yang ditanya berat gerbong aslinya. Pasti ya beribu-ribu ya, kayaknya beribu-ribu kilogram. Nah, bagaimana caranya? Kalian harus ingat dulu tentang beratnya ini. Berat itu meliputi 3 variabel. Berat itu seperti volume, Dek. Kalau misalnya kita bayangkan, nah ya, bentuk lokomotif ini sebagai balok. Kalau kita mau menghitung balok, rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Tuh ada 3 variabel, ya kan, yang harus dipertimbangkan, yang harus dihitung. Sehingga nanti kalau mau menghitung berat ya, perbandingannya ini harus dipangkatkan 3. Nah, maksudnya gimana? Langsung aja, ini dia. Ini panjang miniatur dibanding panjang sebenarnya nanti akan sama dengan berat miniatur dibanding berat sebenarnya. Tetapi hati-hati, karena berat ini tadi meliputi 3 variabel, maka panjang miniatur ini harus dipangkatkan 3. Panjang sebenarnya juga harus dipangkatkan 3. Gitu loh maksudnya Kak Sari. Nah, kalau udah begini baru boleh kita masukkan angka-angkanya. Panjang miniaturnya 40 cm. Nanti dipangkatkan 3 dulu per panjang sebenarnya ini 10 meter. Juga harus dipangkatkan 3 dulu. Sama dengan berat miniaturnya 4 kg per berat sebenarnya belum diketahui. Ya. Nah, yuk kita hitung-hitung supaya mudah. Di yang atas ini kan 40 cm, tapi yang bawah masih 10 meter. Kita samakan aja. Biar enak, yang 10 meter ini aja kita rubah ke cm. Yang atas tulis ulang ya, 40 cm dipangkatkan 3 per ini 10 meter. Kalau dijadikan cm itu dikali 100 ya Dek ya. 10 dikali 100 itu 1000 cm dipangkatkan 3 gitu, sama dengan 4 kg per berat sebenarnya. Nah, ini ada cm, sini juga ada cm, malah dicoret aja, buang aja. Tersisa 40 pangkat 3 per 1000 pangkat 3. Gini, oke, sama dengan 4 kg per berat sebenarnya. Kita kalikan silang yuk, gini. Nah ya, 40 pangkat 3 dikali berat sebenarnya, ya 40 pangkat 3 kali BS. Harus sama dengan 1000 pangkat 3 kali 4 kg. 1000 pangkat 3 kali 4 kg. Sebenarnya kalau yang pangkat 3 pangkat 3-nya ini mau di hitung dulu boleh ya. 40 pangkat 3 itu artinya 40 kali 40 kali 40 berapa? 64.000 ya, kali BS. Yang ini 1000 pangkat 3 itu artinya 1000 kali 1000 kali 1000 berapa? 1 nolnya 9. Wow. Gini, kali 4 kilogram. Oke, sehingga kalau mau menghitung berat sebenarnya adalah ini 1 miliar kali 4 kilogramnya diapakan dengan 64.000 dibagi. Kita nulisnya 1 miliar kali 4 itu 4 miliar gitu aja ya. Kilogram dibagi ya 64.000.
Ada 0 yang bisa dicoret dulu kan ya, kita buang nolnya nih, tuh 23, ini juga 1, 2, 3, tinggal 4 juta dibagi 64. 62.500, satuannya kilogram. Wow, jadi berat lokomotif sebenarnya adalah 62.500 kilogram, kayak gitu ya. Bisa ya Dek ya caranya ya. Hati-hati mengoperasikannya di sini. Sebenarnya mulai dari sini tadi kalian bisa menyederhanakan dulu ya. 40 pangkat 3 per 1000 pangkat 3 itu nanti menjadi 4/100 gitu ya. 4 pangkat 3 per 100 pangkat 3 boleh disederhanakan lagi menjadi 1 pangkat 3 per 25 pangkat 3. Terserah, itu masalah hitung-hitungan aja. Sama persis dengan punyanya Kak Sari, angkanya agak besar-besar gini juga boleh untuk yang nggak suka menyederhanakan kayak gitu ya. Yang penting nanti hasilnya akan sama. Oke, sudah ya? Nomor 11, nomor 12 sudah selesai dibahas. Drama HP jatuh juga sudah ya. Mohon maaf sekali lagi itu tidak disengaja. Nah, untuk yang punya pertanyaan seputar soal nomor 11, 12 ini, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti Kak Sari bantu jawab. Tapi kalau yang punya pertanyaannya selain nomor 11, 12 ini, minta link untuk jawaban soal di halaman yang lain, boleh tanya Kak Sari. Lebih nyamannya tanyanya lewat WA aja ya. Di 081456109870. Bahkan bertanya selain dari soal-soal yang ada di buku paket ini pun boleh. Nanti Kak Sari gabungkan di grup WA ya. Kita diskusi soal-soalnya di dalam grup WhatsApp. Oke, Kak Sari mau pamit dulu ya. Sebelum pamit, kalau kamu suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, di share ke teman-teman yang juga membutuhkan. Dan yang belum subscribe, boleh subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.